Perkenalkan, nama saya Syahdira dari Prodi Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Video ini akan membahas tentang tutorial pengolahan kue sus atau supastri pada mata pelajaran produk pastry dan bakery. Kompetensi inti, menganalisis dan membuat kue dari adonan supastri. Indikator. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan membuat kue dari adonan sus. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kue dari adonan Supastri merupakan hidangan dari Prancis dengan nama lain pâte à choux, yang berarti adonan kol. Jika dilihat dari bentuknya, supastri terbagi menjadi dua jenis yaitu cream puff dan eclair. Namun jika dilihat berdasarkan pengolahannya, supastri dibagi menjadi 3 bagian yaitu dipanggang, digoreng, dan direbus. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai kue sus. Kue sus didefinisikan sebagai kue bertekstur lembut dan kopong di bagian dalamnya sehingga dapat diisi dengan berbagai filling. Kue sus merupakan salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan namun bervolume besar. Di Indonesia sendiri, kue sus sangat diminati. Seiring dengan berjalannya waktu, kini kue sus memiliki isian dan bentuk yang sangat variatif. Karakteristik dari supastri adalah bervolume, ringan, kokoh, berongga, mudah dibentuk dan bertekstur seperti pasta. Kendala yang mungkin terjadi yaitu adonan terlalu cair, adonan tidak mengembang, adonan terlalu berat, kue sus tidak berongga dan kue sus menyusut. Selanjutnya kita akan menentukan alat yang digunakan dalam pembuatan kue sus. Alat yang diperlukan adalah napkin, timbangan, sospen dan wooden spoon, mixing bowl dan spatula, mixer, balon whisk, measuring cup, measuring spoon, kertas roti dan plastik segitiga, sifter, spuit, oven dan tray. Kemudian kita akan menentukan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue sus. Pertama ada maizena, gula, garam, susu cair, air, vanili, mentega, terigu, dan telur. Setelah itu, kita akan menentukan prosedur pembuatan kue sus. Pertama, campurkan mentega, gula, garam dan air lalu rebus hingga mendidih di medium heat. Jika sudah mendidih, kecilkan api lalu masukkan terigu yang sudah diayak kemudian aduk hingga rata dan kalis. Pindahkan adonan ke mixing bowl lalu sebar-sebarkan adonan agar uap panasnya keluar dan lebih cepat hangat. Jika adonan sudah mencapai suhu ruang, masukkan telur satu per satu sambil diaduk. Pastikan adonan mencapai konsistensi yang tepat. Selanjutnya pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga, kemudian cetak adonan di atas tray yang sudah dialas kertas roti.
Berikutnya, oven adonan selama kurang lebih 35 menit di suhu 200 derajat Celcius. Sambil menunggu, buat fla dengan cara campurkan maizena, gula dan susu ke dalam sospen kemudian aduk merata. Selanjutnya tambahkan telur dan vanili, lalu masak dengan api kecil hingga mendidih sambil diaduk. Jika sudah meletup-letup, matikan api lalu masukkan mentega kemudian campur hingga rata. Fla siap digunakan. Pindahkan fla yang sudah hangat ke dalam plastik segitiga dan fla siap diisikan ke dalam kulit sus yang sudah matang. Keluarkan kulit sus yang sudah matang dari oven kemudian gunting bagian pinggir kue sus lalu isi dengan fla pada bagian dalamnya. Atau bisa juga diisi dengan cara melubangi bagian bawah kulit sus. Sekarang, kue sus sudah dapat dinikmati. Dapat dikatakan berhasil ketika adonan sus sebelum dipanggang dapat membentuk huruf V, atau tidak berat namun tidak terlalu cair. Kulit sus ringan, mengembang sempurna, kopong dan berongga. Fla yang dihasilkan smooth dan tidak menggumpal. Penyajiannya sendiri, kue sus dapat ditaburi sedikit gula halus atau bisa juga disajikan tanpa taburan gula halus. Jika tidak ingin dikonsumsi saat itu juga, kulit sus dapat dimasukkan dalam wadah tertutup kemudian simpan di dalam lemari pendingin. Untuk flanya sendiri dapat dimasukkan ke dalam mangkuk lalu lapisi sisi atasnya dengan plastik wrap agar tidak kering. Terima kasih dan selamat mencoba.